Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang yang pelajaran geografi kelas 12. Wilayah dan tata ruang. Wilayah dan perwilayahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering pula disebut wilayah seragam. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misal, wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah bervegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau sering disingkat sebagai Jabodetabek, yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Hubungan antara pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Pada awal perkembangannya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan kota-kota yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, kota di sekitar seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Dalam pengertian lain, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor merupakan suatu wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Demikian pula dengan Jakarta merupakan wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Secara umum, kota merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan di sekitarnya. Demikian pula, desa merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam menyokong pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota. Dengan demikian, antara kota dan desa, walaupun secara fisik berbeda namun secara fungsional selalu saling berhubungan. Yang kedua, tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, untuk mengetahui lebih pasti definisi dari tata ruang seperti yang terjabarkan dalam uraian di bawah ini. Yang pertama, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungannya hidup. Yang kedua, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang ketiga, struktur ruang adalah suasana pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Yang keempat, pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Yang kelima, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang keenam, penyelenggaraan penataan
ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Contoh peruntukan ruang antara lain. Yang pertama, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman pedesaan, kawasan produksi. Sistem prasarana wilayah meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, dan pengairan dan prasarana lainnya. Yang kedua, kawasan permukiman adalah bagian kawasan budidaya baik perkotaan maupun pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman. Yang keempat, kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama adalah pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Yang kelima, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi nelayan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Yang keenam, kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Yang ketujuh, kawasan prioritas adalah yang mendapat prioritas yang paling utama di dalam pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan kawasan strategis dalam wilayah provinsi dan aspek lain yang bersifat kabupaten untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi geografis. Yang terakhir, kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai peranan penting untuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan dilihat secara nasional dan oleh provinsi. Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat diartikan kesimpulan tentang mengapa diperlukan penyusunan rencana tata ruang. Yang pertama, untuk mencegah atau menghindari benturan-benturan kepentingan atau konflik antara sektor dan antara kepentingan dalam pembangunan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, untuk tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang yang memperlihatkan daya dukung dan kesesuaian wilayah terhadap jenis pemanfaatannya. Yang keempat, untuk terciptanya kemudahan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sosial ekonomi bagi segenap masyarakat maupun sektor-sektor terkait. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.